Lalu pertanyaan muncul, tetapi Caimin banyak korupsi, diduga. Bisa nanti di tengah jalan diciduk. Saya mau lewat forum ini saya mengatakan bahwa tidak ada, sudah dikunci. Jadi banyak orang berbincang ini kan di permukaan. Mereka tidak masuk ke jantung-jantung pengambilan keputusan. Kalau saya maaf sekali, kebetulan proses ini saya ada di lingkar inti keputusan penting dari penetapan Caimin, dan saya tidak kaget karena memang ini sudah dirancang sejak 2 bulan lalu. Ketiga, ditolak oleh Nasdem dan secara lembut oleh PKS, AHY, maka terjadi ledakan. Dan itu sudah disiapkan 2 bulan lalu. Karena pendekatan politiknya itu kan pendekatan semi militer. Kalau tidak dibunuh maka harus membunuh. Kalau tidak dipasangkan dengan Pak Anies maka harus menghancurkan. Dan itu terlihat sekarang kan. Ketiga serangan Demokrat kepada Pak Anies, menurut saya mereka justru menuju kehancuran yang sangat luar biasa. Saya sayangkan sekali. Karena semua tekanan ucapan politik mereka itu akan membuat kehancuran bagi Partai Demokrat. Pak Faisal punya prediksi formula ke depan, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Ahmad Saiku, Presiden PKS, bahwa itu nanti jadiannya itu sangat ditentukan oleh pas pendaftaran ke KPU, Capres dan Cawapresnya. Dinamika sekarang masih berkembang ke depan seperti apa. Bahkan Bang Faisal Asgaf di wawancaranya Bang Refli Harun berani menyodorkan kalau kriteria Caimin tidak masuk ke dalam kriteria nolnya si Anies Baswedan, dia sudah berani membuka kartu bisa jadi dengan GN. Nah, kira-kira seperti apa ini Bang Faisal Asgaf? Silakan Bang Faisal Asgaf diberikan perspektifnya. Terima kasih Ustaz Slamet. Sebenarnya tidak ada kerinduan saya secara pribadi yang paling bahagia sekali. Itu bisa bersilaturahmi dengan Cak Slamet, dengan Dr. Uwaif, karena di atas semua perbincangan kita terhadap realitas kekinian, hal yang paling menarik itu silaturahim. Satu pelajaran aset penting yang diwariskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk hubungan di antara manusia itu selalu bertabayun, saling bertukar informasi yang berkualitas dan lain-lain. Nah, kalau saya selalu konsisten melihat ontologis politik atau lebih luas negara dan manusia, selalu sudut pandang saya itu dari perspektif tauhid, bimbingan Allah. Maka saya tenang saja, saya santai, karena kita ini secara individu kan setiap tahun itu diberikan 30 hari untuk melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita 1 tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Itu satu konsep yang bagus yang memang Allah berikan kepada kita dan berlangsung hampir 1.500 tahun. Jadi setiap tahun kita punya evaluasi terhadap proses kehidupan kita, interaksi kita
di alam semesta dengan manusia dalam kesadaran kontemplasi dan lain-lain. Nah, hanya saja kelembagaan Ramadan ini dalam rangka mensucikan diri, mengevaluasi diri, mengevaluasi seluruh bentuk kehidupan kita selalu tidak disimpan sebagai memori di dalam perjalanan untuk melangkah ke depan. Sehingga kita banyak terbuang oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tidak satu demi satu tidak memiliki rantai yang kuat dalam proses ingatan kita. Nah, kalau diperkecil pendidikan atau ruang kontemplasi Ramadan ini, maka akan lahir pribadi-pribadi yang jauh dari hawa nafsu, jauh dari bujukan-bujukan maksiat, menentang kezaliman, memiliki pribadi yang beriman dan selalu tidak terputus dengan kesadaran kita pada bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemandu yang sangat mutlak, sangat sempurna, sangat luar biasa. Nah, dari sini maka peristiwa yang di belakang dan peristiwa yang akan datang kita tenang untuk menghadapinya. Dan tentu sebagai pribadi Muslim kita punya cita-cita yang sejalan dengan kehendak Allah, bimbingan Quran dan lain-lain. Nah, bagaimana melihat problem sistem politik, kebudayaan, interaksi dalam perspektif negara di Indonesia? Maka semua ini terlihat jelas dalam kasaf politik bahwa memang satu bangsa, satu umat yang terzalimi dalam kurun waktu yang sangat panjang, itu selalu berada pada posisi rintihan, harapan, mendoakan kepada Allah untuk dikirim pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang ideal. Dan dalam konteks Indonesia, doa itu berlaku. Maka Allah mengirimkan pemimpin. Dan selalu modal dasar pribadi dan umat Islam itu bicara pemimpin kan bicara kriteria. Dia jujur, amanah, berilmu, memiliki kekuatan kesadaran iman yang kuat dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat Prabowo, Ganjar, Anies, maka Anies masuk pada kriteria yang sangat jelas dan terang. Hari-hari orang mengkonfirmasi itu dalam berbagai perbincangan. Dia punya cita-cita, dia punya ketangguhan, dia punya kesungguhan. Secara syariat kriteria yang dipahami umat Islam ada pada Anies Baswedan. Nah, kemudian tadi bagus itu dibahas sama senior saya, Dr. Uaib, bahwa memang Pak Anies ini lahir dari satu politisi yang mustadafin juga, tidak punya sokongan infrastruktur, tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Dalam bahasa perbincangan politik, Pak Anies dibajak oleh kepentingan tarik-menarik partai politik dan kepentingan-kepentingan besar di lingkaran poros dinamika politik. Situasi Pak Anies ini juga sama dengan situasi umat yang tidak punya akses untuk mempengaruhi keputusan-keputusan strategi di partai politik. Sehingga ketika memperbincangkan hal yang ideal untuk memperjuangkan Pak Anies sebagai representasi dari keinginan umat Islam, keinginan rakyat banyak, maka dibilang tadi sama Dr. Uwaib, ada tembok yang memisahkan rakyat dan pemimpin, calon pemimpinnya. Karena faktor presidensial threshold, faktor hegemoni oligarki dalam kendali partai politik, faktor sistem, dan macam-macam lah. Nah, kalau penglihatan seperti itu, maka mereka yang memiliki dasar pengetahuan dan kesadaran tauhid yang dituntun secara tenang, maka mereka akan mencari substansi untuk memetakan seluruh pandangan mereka dan perbincangan mereka yang terukur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya melihat ini hal biasa, perbincangan menuju jelang penetapan calon presiden dan wakil presiden. Karena memang bongkar pasang itu sudah menjadi dinamika yang setiap 5 tahun itu terjadi, bukan sesuatu yang baru. Ya, nanti pada periode ini masing-masing yang kecewa mengumbar kemarahan, yang senang menggulirkan kesenangan, yang ragu-ragu juga terjebak dalam dilema untuk memilih. Nanti pada bulan Oktober mungkin tanggal 14
semua situasi itu berganti pada dinamika lain lagi. Ketika KPU memastikan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka orang akan bergeser kepada pembicaraan, ya sudahlah, memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua memiliki banyak perspektif, masalah-masalah, baik hawa nafsu, mungkin terindikasi korupsi, mungkin kekurangan daya pikir, mungkin kurang ideal. Tetapi ada kearifan politik yang selalu terbangun dalam ruang atau kanal elektoral. Ketika penetapan calon itu disahkan di KPU, maka rakyat akan berada pada orbit perbincangan gagasan, program, dan upaya untuk memastikan pemimpin yang mereka usung memiliki hubungan komunikasi yang kuat dengan rakyat. Pada saat itu nanti semua pembicaraan yang terjadi sebelumnya itu semua mengalami koreksi. Tidak lagi penting. Misal dinamika baperan Partai Demokrat dengan SB itu sudah hilang, sudah tidak lagi diperbincangkan karena orang sudah masih berinteraksi dengan calon pemimpin dengan program-program, dengan visi, misi, tujuan. Maka dinamika itu berubah. Nah, Pak Anies akan menghadapi memasuki orbit itu, sehingga ketika ditanya apakah beliau lolos, saya mengatakan lolos maju calon presiden. Dan apakah pilihan Caimin itu ideal, saya bilang ideal. Kalau Caimin datang pribadi saya menolak, tapi kalau Pak Imin datang dengan infrastruktur partai politik sebagai representasi dari warga, jutaan warga NU, dan memotret pertarungan di Jawa Timur bahwa penting untuk mengambil PKB untuk sebagai jalan syarat kemenangan dari elektoral, maka ini satu perpaduan yang strategis. Lalu pertanyaan muncul, tetapi Caimin banyak korupsi, diduga. Bisa nanti di tengah jalan diciduk. Saya mau lewat forum ini saya mengatakan bahwa tidak ada, sudah dikunci. Jadi banyak orang berbincang ini kan di permukaan. Mereka tidak masuk ke jantung-jantung pengambilan keputusan. Kalau saya, maaf sekali, kebetulan proses ini saya ada di lingkar inti keputusan penting dari penetapan Caimin, dan saya tidak kaget karena memang ini sudah dirancang sejak 2 bulan lalu. Dan memang saya secara pribadi diminta untuk memberi sinyal kuat kepada Cikeas, Pak SB, dan Partai Demokrat bahwa Pak AHY ditolak untuk berpasangan dengan Pak Anies. Itu sudah muncul dalam berbagai tulisan saya. Dan bukan hanya saya, berbagai elit juga di lingkaran Partai Nasdem, ya. PKS juga memberi sinyal-sinyal yang kuat, halus, lembut. Tetapi memang Pak SBY ini dengan kawan-kawan Demokrat memang yang sering dalam tulisan saya, berkali-kali saya mengatakan bahwa ada beban psikologi yang kuat. Karena mereka sudah membelanjakan uang mungkin ya, triliun rupiah, bukan ratusan miliar lagi, triliun rupiah, terus melakukan mobilisasi, kampanye, opini, untuk memarketkan AHY itu maju masuk ke elektoral 2024 dengan sasaran siapapun calon presiden yang potensial, maka AHY diperjuangkan jadi cawapresnya. Bukan hanya Anies, upaya lobby-lobby Pak SBY itu kan juga kuat dengan PDIP, juga dengan figur-figur lain. Kemungkinan juga mungkin akan ada poros namanya Sandiaga dan AHY. Nah, beban psikologi ini dengan biaya besar dan waktu yang sangat panjang, hampir 10 tahun, maka ketika ditolak oleh Nasdem dan secara lembut oleh PKS, AHY, maka terjadi ledakan. Dan itu sudah disiapkan 2 bulan lalu. Karena pendekatan politiknya itu kan pendekatan semi-militer. Kalau tidak dibunuh, maka harus membunuh. Kalau tidak dipasangkan dengan Pak Anies, maka harus menghancurkan. Dan itu terlihat sekarang kan. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, sesuatu yang muncul secara spontan, tidak. Ini memang satu desain dengan gaya politik barak militer, di mana komando pendekatan politik dengan selera yang sangat rendah, yaitu dilakoni oleh seorang mantan mayor, Agus Harimurti, dan Pak SB yang memang terkenal sangat ambisius, baperan, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu, ketiga serangan Demokrat kepada Pak Anies, menurut saya mereka justru menuju kehancuran yang sangat luar biasa. Saya sayangkan sekali. Karena semua tekanan, ucapan politik mereka itu akan membuat kehancuran bagi Partai Demokrat. Kenapa? Karena tidak ada, yang tadi dibilang itu bagus oleh Bang Uaib. Tidak ada satu partai politik dalam proses pendewasaan komunikasi politik itu
situasi prosesnya masih berlangsung, mereka sudah membuat kesimpulan-kesimpulan. Jadi rakyat umat itu menangkap secara terang dan jelas bahwa memang yang diusung SBY dan Partai Demokrat hanya ambisi dari satu paket politik feodalistik dinasti. Dan sejarah dalam berbagai studi yang kita pahami, kalau seorang raja, seorang ayah dalam karakteristik ambisi, hawa nafsu, kekuasaannya, sudah ingin anaknya harus berkuasa, maka harus mulus itu keinginan itu. Kalau di tengah jalan tidak terwujud, itu bisa terjadi perang, huru-hara, bunuh-bunuhan. Karena hubungan emosionalnya itu kan sangat kuat. Dan Pak SBY, mohon maaf, saya melihat mestinya, malu kita. Karena banyak jutaan orang tua yang mendidik anak mereka tumbuh dan berkembang dalam sikap yang independensi, sikap yang mandiri dalam pertarungan ekonomi, kehidupan sosial, politik, dan lain-lain. Tetapi pada Pak SBY ini terlalu mencolok, memaksakan anaknya keluar dari institusi militer, di mana sudah digaji oleh rakyat dengan biaya miliaran rupiah. Kemudian AHY keluar hanya untuk menjadi ketua umum partai, dan ternyata semakin terbukti memang disiapkan untuk mengembalikan anaknya lewat jalur pemilu untuk berkuasa, menikmati kursi empuk kekuasaan yang pernah dinikmati oleh bapaknya. Jadi motivasi pribadinya terlalu menonjol. Sulit dihindari, itu bacaan yang terlihat jelas. Dan itu sekaligus melukai jutaan anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa bayang-bayang pengaruh orang tua mereka. Makanya Pak SBY itu mengkonfirmasi, di jutaan rumah orang-orang miskin lahir anak-anak muda yang susah untuk biaya hidup, ekonominya rendah. Jangan jadi calon wakil presiden, kuliah saja susah, mau makan saja susah. Tapi ada satu orang tua yang menumpuk ratusan triliun uang mungkin, berkuasa 10 tahun dengan kenikmatan kekuasaan yang dinikmati oleh istrinya, oleh anaknya, oleh pengikut-pengikutnya, tapi masih punya selera untuk memaksakan anaknya untuk menghancurkan seluruh harapan perubahan dari jutaan orang. Saya jujur, saya sedih ini lihat begini. Saya nggak kuat Pak Slamet. Karena saya mencoba lebih dalam, lebih lihat. Ini tidak adil. Saya nggak peduli siapa mau jadi presiden, tapi proses-proses ini mengiris hati saya. Coba bayangkan Pak Slamet, jutaan anak-anak kita di rumah orang-orang miskin. Harapan untuk pendidikan saja susah. Orang tuanya tidak berdaya. Di tengah situasi itu ada orang tua yang menumpuk ratusan triliun SBY. Dari hari ke hari selama 10 tahun ini hanya membelanjakan uang untuk mempromosi anaknya jadi calon wakil presiden. Ini sangat menyobek hati, saya kasih tahu Pak SBY. Berarti Anda dalam politik tidak memiliki nilai, tidak memiliki tauhid, tidak memiliki kesadaran terhadap suara-suara yang berkembang di luar sana. Ini satu proses politik yang menghancurkan, meruntuhkan akal sehat kita semua. Ini harus dilihat utuh ya. Jangankan berkesempatan untuk jadi bupati, gubernur, calon presiden atau calon wakil presiden, makan saja susah. Tetapi jutaan anak-anak muda itu bertahan dengan martabatnya, berjuang, tumbuh menjadi orang-orang yang otentik, punya kredibilitas. Tapi hak mereka dihancurkan oleh sistem demokrasi yang sangat-sangat biadab. Dasar-dasar ini membuat saya berani bicara melawan kekuasaan apapun. Tidak punya motivasi pribadi. 25 tahun saya salah satu orang yang berjuang, tinggal di lorong-lorong, di rumah-rumah kontrakan. Melihat pertunjukan kekuasaan materialisme yang menurut saya ini sangat biadab, jauh lebih jahat dari Firaun. Nah, jadi kalau yang digambarkan tadi oleh Dr. Uwais tentang mafia perilaku elit dalam implementasi politik yang jauh dari nilai, itu adalah satu kebenaran, satu fakta. Lantas kita kemudian ditantang, ada dua jalan. Apakah kita hancurkan ini semua, atau kita masih punya harapan untuk menggunakan jalan-jalan damai, mengkonsolidasikan potensi seluruh rakyat ini masuk secara damai lewat elektoral untuk menghadirkan pemimpin menghentikan ini semua. Dilema ini luar biasa Pak Slamet. Kalau dilihat ini sebagai dansa-dansa politik, pesta-pesta, saya nggak mau diskusi. Kalau dilihat proses perjuangan mencari pemimpin yang bagus ini hanya untuk tarik kepentingan, kita berhenti berdiskusi. Saya takut dosa.
Tapi kalau dilihat jalan ini, memang harus dilalui. Harus kita buang semua prasangka. Maka mari kita buat langkah-langkah politik tauhidnya dalam kesadaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sudah berdoa, berharap mengakhiri kekuasaan yang zalim. Dari hari demi hari kita menyebarkan pandangan-pandangan baik itu. Dan Allah menggelar dua peristiwa di depan mata kita. Pilihan yang sangat ekstrim. Pilihan people power, revolusi, turun ke jalan, ekstra parlemen, melawan semua sistem busuk ini dengan meninggalkan kehancuran, kematian jutaan orang mungkin kalau itu terjadi. Atau kita memilih jalan damai dengan menerima proses yang ada ini. Ini dilema. Semua saling prasangka. Mereka misal Rocky Gerung yang sejak awal saya mencurigai karena pandangan tauhid saya. Semua orang menghujat saya. Hari-hari ini kehilangan fondasi filsafatnya, kehilangan semua akal sehatnya dengan berani menghujat Pak Anies, menghina proses politik yang sementara berlangsung dengan keputusan-keputusan yang ikut menyemburkan kekacauan. Allah memberi bukti apa dugaan-dugaan saya itu terjadi. Mestinya dengan basic ilmu pengetahuan filsafat yang katanya dia pintar, dia menjadi perekat, dia mengkonfirmasi, dia bertabayun. Tapi saya nonton video dia, saya takut. Bagaimana seorang yang diklaim berilmu, hebat, bisa mengatakan bahwa kita bikin hancur ini semua. Biarkan saja ini semua hancur. Ini melukai saya. Karena tidak ada dalam ajaran Islam. Semua pandangan politik itu harus dengan ikhtiar-ikhtiar. Dengan cara-cara yang mengurangi kerusakan terhadap kehidupan umat manusia. Mau dengan pendekatan politik dengan warna ideologi apa? Syariat Islam maupun pendekatan yang mungkin sebagian perpaduan dari syariat Islam dan demokrasi ini. Tapi pikiran untuk menghancurkan itu tidak boleh. Kalau saya melihat peristiwa 98, orang-orang tidak berdosa mati. Hanya melawan sebuah sistem karena terkuncinya elektoral. Karena terkuncinya ruang demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah sekarang kan ada harapan yang begitu besar Pak Slamet. Tapi semua bicara dengan emosi. Semua bicara dengan pencitraan. Semua bicara dengan kalkulasi-kalkulasi kepentingan pribadi. Kalau saya mau buka ini lebih terang ke ruang publik, saya bisa bertarung. Bisa mempertaruhkan semua ucapan saya. Bahwa Surya Paloh kalau dituduh mengambil keuntungan dari proses ini, maka semua berdosa. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia nggak perlu dengan risiko mengusung Pak Anies. Dia tidak perlu mengambil risiko untuk menyatukan perbedaan dua kekuatan Islam yang selama ini terjadi antara PKS, politik Islam moderat, dan PKB, berbasis NU, politik Islam kebangsaan. Yang untuk tujuannya itu persenyawaan. Dalam rangka sehingga wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur itu cair semua. Pintu-pintu masuk menjadi konsolidasi kebangkitan kesadaran politik yang selama ini diputus oleh mata rantai kekuatan partai-partai yang pro kepada kekuatan-kekuatan internasional. Kalau PKB sebagai salah satu representasi, saya kritik NU, tapi dalam begini-begini saya harus objektif. Membuka akses lewat perpaduan Anies Caimin ini, maka kawasan Jawa Timur yang selama ini mengunci dakwah-dakwah kritis, mengunci gagasan-gagasan perubahan, itu akan terbuka. Maka para kekuatan akar rumput, santri, infrastruktur Islam yang begitu besar tersedia di bawah bimbingan NU ini bertabayun, berkomunikasi dengan PKS. Yang selama elektoral ke elektoral itu, kedua partai ini selalu menghadapi perbedaan yang sangat tajam. Dan Surya Paloh datang sebagai penjahit. Dia berdiri di sana, mengingatkan semua orang dengan warna keislaman. Kepada orang yang mengatakan kitab suci fiktif, semua orang percaya. Dia punya pikiran filosofi. Dia hebat. Dia tokoh. Tetapi ketika ada tokoh-tokoh Islam, seperti Surya Paloh, yang sudah bersumpah di ujung hidupnya, sisa hidupnya, seorang yang memiliki darah Aceh, masih dicurigai. Menurut saya berarti politik kita dasarnya saling curiga. Lantas kita mau bikin apa? Saya mau tanya, kumpul semua, ayo mau bikin revolusi, kapan? Saya tantang. Terus buang ini semua, kita bikin revolusi. Saya orang pertama yang mau datang. Mereka tidak pernah berani undang saya.
orang-orang yang mengusung revolusi itu juga mencoba untuk memberi ruang untuk negosiasi, kompromi, untuk masuk kepada kekuasaan. Tidak semua murni. Tetapi selalu kita menganggap itu positif. Jadi saya mau mengatakan begini, syarat seorang pribadi muslim, dia berpolitik, dia harus memiliki pengetahuan ontologis. Membaca semua realita ini dengan tidak emosional, dengan tidak akal-akalan, dengan tidak hanya asbun. Dia harus bertabayun, mengkonfirmasi setiap kualitas informasi yang didapat. Kedua, semua hawa nafsu itu harus dibuang. Sehingga ada jalan-jalan ikhtiar yang memang dari sudut pandang tertentu tidak ideal, tapi mungkin jalan itu bisa membuka kemungkinan terjadinya pintu masuk perubahan.